Ya, selamat pagi sahabat Bung Fajrul. Kembali lagi bersama saya Ratih Wijaya dari tim staf khusus Presiden bidang komunikasi juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Senang sekali nih kalau pada pagi hari ini saya bisa kembali menemani sahabat Bung Fajrul semua untuk Instagram Live inspirasi dari staf khusus Presiden bidang komunikasi Fajrul Rahman juru bicara Presiden. Nah, yang pastinya nih kalau di Jumat lalu sebelumnya adalah kita selalu ada program nih netizen bertanya Bung Fajrul menjawab. Tapi pada hari ini khusus kita mau ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita sambil membahas topik yaitu yang muda yang inspiratif bagi Papua Maju. Nanti akan ada narasumber kita, Kak Putri Nere, tokoh muda Papua yang sangat inspiratif. Apalagi kan sahabat Bung Fajrul juga tahu kan bahwa Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan bahwa salah satu fokus dan perhatian pembangunan di Indonesia saat ini adalah kawasan Indonesia Timur, khususnya Papua dan juga Papua Barat. Nah, nanti saya mau ngobrol-ngobrol bareng Bu Fajrul dan juga pastinya Kak Putri Nere nih tentang bagaimana sih perkembangan Papua saat ini. Soalnya saya juga sempat lihat nih di Instagramnya Kak Putri, beberapa bulan lalu dia sempat pulang kampung nih ke Papua nih. Nah, saya penasaran banget nih. Nah, saya mau invite dulu Bung Fajrul dan juga Kak Putri buat langsung join bareng Bung Fajrul, dan saya akan invite Kak Putri juga. Halo. Halo, Bung Fajrul, selamat pagi. Selamat Kita pagi, di Rati. kan berbeda ruangan nih, Bung ya. Beda ruangan. Berbeda ruangan Di nih. dalam komplek istana, tapi di beda ruangan. Pagi, Rati, apa kabar? Selamat pagi, puji Tuhan baik. Bung Fajrul apa kabar? Alhamdulillah. Dan pertama ingin mengucapkan ini, Rati, selamat Idul Fitri ya. Buat para apa ini pencinta ya. Pencinta Haji Live. Halo, apa Dan kabar? sudah bersama kita Kak Putri. Halo, Ih, cantik-cantik kamu. Kakak. Iya, Oh, selamat di pagi. mana ini? Di Papua Saya, atau di Jakarta? saya di Jakarta. Oke. Bung Iya. Fajrul, saya mau ngomong ngasih info nih, Kak Putri ini teman lama saya. Kita sering banget dulu ketemu bareng, makan-makan Oh, bareng. Jadi gitu. ajakin sekarang Oh. ngobrol-ngobrol nih. Iya, kita Kapan-kapan sama. mesti ngajak kita makan itu dong. Makan papeda dong. Oh, Oh, boleh beda. banget, Pak. Dekat itu dari istana di Batu Oh ya? Ceper, Jogja. Sekali-sekali Oh, kita makan. Oh ya? Oh, boleh. Ada di sini ya. Luar Iya, ada biasa. Pak. Deket banget sama istana di apa daerah Pecenongan Hmm. situ, Pak. Yokwa oh, namanya. Itu langsung dari kampung saya kebetulan, Yokwa Danau Sentani. oke. Oke. Tapi susah makannya. Saya pernah ke Papua, kemarin presiden diajak makan. Aduh, susah bagaimana nih caranya nih Diputar-putar muter-muternya. gitu ya, Bu. Iya, pasti memang kalau orang yang nggak pernah makan pertama kali pasti akan terasa aneh. Bahkan ada yang bilang, aduh kayak lem ya, karena susah telennya ya Pak ya. Iya, tapi lama pertama, ternyata enak. Cuma memang mesti berlatih ya. Betul. Berlatih dulu, terus kemudian tambah ikannya. Wah, keren. Iya, memang. Selamat Yang ini pagi, Papua. Selamat siang ya di Sebenarnya Papua. Selamat siang di Papua. Silakan, bedanya Rati. berapa jam, Kak Putri? Jakarta ya, dengan Papua? Kalau di sini jam bedanya 10, berarti di sana berarti kita jam 12, beda 2 jam jam. 12, beda 2 Matahari jam. terbit di Papua dulu, baru Oh, Jakarta. duluan, Matahari berarti terbit tahun dari baru, tahun Papua. baru duluan. Matahari terbit Betul. dari Papua. Nah, ya, Tenggelam di baik. Aceh. Ya, Bu Fajri dan juga Silakan Kak kita Putri, mulai. biasanya kan kita kan ada Instagram Live nih setiap hari Jumat, netizen bertanya, Bung Fajrul menjawab. Tapi ini spesial banget nih hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol bareng Kak Putri Nere, tokoh muda inspiratif asli dari Papua nih. Kita akan membahas dengan topik Betul. yang muda yang inspiratif bagi Papua Maju. Nah, buat sahabat Bung Fajrul yang mau bertanya-tanya juga, silakan langsung komen aja di Instagram kita. Mungkin yang pertama, Bung Fajrul mau ada pertanyaan terlebih dahulu atau mau saya mulai dulu nih? Silakan Rati dulu. Saya dulu Rati ya. dulu. Oke, Kak Putri ini kan dalam dalam beberapa momen kan Presiden Jokowi itu kan sempat menyampaikan bahwa salah satu fokus dan juga perhatian pembangunan di Indonesia saat ini adalah untuk pembangunan Indonesia Timur nih, khususnya Papua dan juga Papua Barat nih. Nah, sebagai masyarakat asli Papua, tadi Kak Putri katakan dari Sentani ya,
Iya, Bagaimana sih perkembangan pembangunan Papua saat ini? Soalnya saya juga sempat cek Instagramnya Kak Putri beberapa bulan lalu sempat pulang kampung. iya betul. Pulang Nah, kampung. Benar. bahasa Tentani pulang kampung apa? Selamat datang sih Pak. Ini Foi Moi Sentani Remakande, Onomi Foka. Itu kan ada di bandara Moi Moi Sentani. Selalu Sentani, kalau terima Pak kasih. Fajrul lihat, kalau kita mendarat di bandara Sentani pasti ada tulisan Onomi Foka. Selamat datang. Nomi. Oh, oh, mau Iya. Iya. Oke. Kalau menurut saya pembangunan Papua ini sudah sangat maju ya dengan bangunnya infrastruktur terutama ya. Bahkan jembatan tol Tekam di Jayapura sudah terbangun, itu kan mempercepat transportasi. Kemudian juga Jayapura Wamena mulai dari awal tahun ini juga sudah mulai rampung, diharapkan itu nantinya jadi kecepatan ekonomi bagi rakyat Papua tentunya, karena dengan transportasi terbuka akan mempermudah kegiatan ekonomi juga, sehingga Papua bisa pecah lagi lebih lagi gitu. Wow. Berarti di sana apalagi sekarang apa bensin, bahan bakar tuh juga sudah harganya sama ya kayak dengan di Sudah Pulau mulai Jawa. sama ya, karena kan memang Uh-uh. tentunya pastinya di daerah pegunungan memang ada perbedaan ya, harganya memang lebih tinggi, tapi sekarang semenjak sudah ada infrastruktur itu sudah sangat. Terima kasih Pak Jokowi dan semua pemerintahnya. Terima kasih. Iya. Kemudian juga untuk itu kemudian juga bisa mempermudah jalannya pendidikan, kemudian juga kesehatan, karena memang jujur dua itu sangat diperlukan ya Iya. buat masyarakat Papua. Ada kesehatan, penduduk pendidikannya juga merata, pastinya SDM Papua juga akan merata. Betul sekali. Mbak Putri, Pak Putri Nere ini kan milenial ya, atau Ya, generasi Z ya? generasi Z ya saya Pak. Generasi Z. Iya. Nah, ini harapan apa generasi Z atau ini buat apa ke depan ini terutama di pendidikan seperti apa ya? Oke, kalau saya sih berharap sekali Pak, memang pendidikan di Papua merata ya, terutama yang di pegunungan. Kita ketahui saat ini bukan terbelakang, tapi kita memang ingin lebih diperhatikan, akses-akses transportasi dibangun lagi mungkin, karena memang kita ketahui juga Oke, Papua baik. sangat geografisnya ya Pak Fajrul ya tahu Memang sendiri sudah. begitu kan, memang kendalanya di situ. Tapi saya sangat mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang sudah sangat menaruh perhatian kepada Papua, tapi memang ini tentunya harus didukung oleh semua pihak ya Pak ya. Semua pihak harus bersinergi, saling membantu begitu kan, karena jika Papua sejahtera, Papua maju, Indonesia juga pasti maju gitu Pak, karena kita Iya, bangun Papua dari maju, Merata Indonesia ya. maju. bangun dari Betul. gitu Pak ya kan, matahari Presiden Jokowi kan Iya, Presiden Jokowi itu mendatangi satu provinsi paling banyak itu Papua. betul. Papua dan Papua Barat. Ya, 12 kali. Saya diajak ketika setelah beliau dilantik 20 Oktober 2019 langsung ke Papua ke 4 atau 5 kabupaten termasuk meresmikan jembatan Holtekam Yotefa. ya, Oh, Holtekam, Holtekam. betul di sana. Kak Putri, Itu mau keren tanya banget dong, jembatannya. di tengah pandemik seperti ini kan kita kan sudah tahu bahwa sudah memulai vaksinasi nih, sudah di awal-awal dulu nih. Kalau di Papua sendiri, khususnya di Sentani, bagaimana nih Kak untuk para lansia, tenaga medis dan juga tenaga pendidik nih menerima vaksinnya nih, apakah sudah mulai dijalankan dan sudah merata atau bagaimana? Ya, sudah mulai dijalankan ya vaksin, karena kan memang kita ketahui bersama Papua juga akan menjadi tuan rumah PON ya Oktober nanti. Jadi memang pemerintah daerah mengharuskan memang semua menerima vaksin, karena untuk kebaikan kita bersama juga, untuk keselamatan kita bersama juga gitu kan. Jadi sudah disosialisasikan sih hingga saat ini sih kayaknya sudah
lumayan lah ya, tapi memang Papua kan luas ya, jadi mungkin perlu waktu, tapi diharapkan nanti sebelum PON sih sudah bisa semua lah menerima vaksin. Amin. Jadi PON akan berlangsung nanti di Papua. Ini Kak Putri akan pulang nggak nih? Iya, kayaknya seperti itu Pak, kalau nanti memang dipercaya untuk menjadi MC di opening ceremony Pak. Oh ya, keren. Iya, Oh ya. rencananya seperti itu Pak, tapi ya kita lihat nanti gimana. Pak Fajrul, Kak Putri ini dulu itu tuh news presenter di Jawa Post TV loh. Iya. Oh ya, keren banget. Oke, kita umumkan saja ya bahwa Putri Nere akan menjadi MC di PON. Amin, mudah-mudahan Pak. Kita doakan. Mudah-mudahan, karena memang kebetulan stadion Lukas NMB Papua Bangkit itu yang akan menjadi opening ceremony dan closing ceremony itu berada di kampung saya, sebelah kompleks Persib. Berarti itu harus saya, orang Pak. asli Sentaninya nih yang harus Iya, di Kampung Harapan, betul. Oke, jadi Ibu Bapak seluruh Indonesia mohon dukungannya untuk PON keberapa ya? PON ke-21 Pak. PON ke-21 Iya. Di Papua. Ya, Tahun dan 2021 Oktober, Pak. Oh, great banget sih kita tahu nih semua informasi. siap-siap menyaksikan Putri Nere akan tampil sebagai MC. Iya. Nyanyi juga nggak? Nyanyi nggak? Papua. Nyanyi nggak? Kak Putri nyanyi juga nggak di sana? Oh enggak, saya nggak nyanyi Pak. Saya cuma cuap-cuap aja Pak di mic. Sama kayak Ratih, keahliannya Ratih juga. Nah, katanya setiap orang yang lahir di Papua atau Papua Barat itu pasti bisa menyanyi. Ya, saya kayaknya enggak, Pak. Ditakdirkan. Saya enggak, kayaknya itu pas Tuhan nyiptain saya, dia bilang kayaknya itu buat yang lain aja, biar adil. Nggak ngantri ini, nggak ngantri suara ya, pas lagi itu Nggak ngantri suara ya. Tapi kan jadi presenter. Oh iya kan. Kak Putri, saya mau tanya dong nih, bagaimana nih pendapat Kak Putri nih yang asli Papua nih ketika Presiden Joko Widodo memiliki fokus dan juga concern yang khusus nih pada kemajuan dan juga pembangunan Indonesia Timur, khususnya Papua dan juga Papua Barat. Oke, tentunya sangat senang sekali ya. Kita sih excited banget karena Pak Jokowi mempunyai hati yang luar biasa untuk Papua. Tadi Pak Fajrul juga sudah bilang beliau mengunjungi Papua sudah lebih banyak dibanding yang lain 9 kali ya tadi kalau nggak salah ya Pak. 12 kali ya masalah. 12-an kali lebih. Lebih banyak daripada provinsi lain di seluruh Indonesia. Provinsi lain bahkan sempat waktu itu juga Natal juga sempat di Papua. Iya, itu kan sangat luar biasa perhatian yang khusus begitu kan bagi Papua, karena itu memang kami bisa bilang Papua sangat menaruh hati juga untuk Pak Jokowi karena hatinya luar biasa. Ini beliau begitu. Betul, hampir 100%. Iya, dukungan Pak Jokowi. Sangat sayang Pak Jokowi ya, karena itu memang kelihatan sekali beliau sangat mengasihi Papua, tulus gitu kan Pak. Waktu beliau naik motor di Wamena ya Pak ya, itu dengan ibu juga di Merauke, luar biasa. Itu saya tunjukkan beliau tidak ada pandang bulu, tidak ada membedakan begitu Pak. Mereka langsung betul-betul Bapak Jokowi langsung ke jalan, berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat, santai sekali gitu. Jadi memang Pak Jokowi luar biasa. Mudah-mudahan upaya Presiden Jokowi membuka Papua dengan 4.200 km ya. Ya, betul. Sampai jalan itu bisa berhasil. Walaupun beliau juga memang melanjutkan dari presiden sebelumnya, dari Pak SBY, dari Pak Habibie. Tapi insya Allah 4.200 km itu betul-betul membuka jalan sehingga orang sakit, logistik itu bisa bisa lebih cepat ya untuk teman-teman di Papua begitu. Iya, betul. Seru banget nih Kak Putri nih. Nah, sebagai salah satu tokoh muda dan juga inspiratif dari Papua nih, selain Kak Putri Nere, ada juga staf khusus presiden yang milenial nih, juga dari sini teman Kak Putri juga ya, Kak Billy ya. Benar. Billy, benar Nah, Pak. Gimana nih menurut Kak Putri melihat potensi pemuda di Indonesia nih dan khususnya di Papua? Iya, memang sekarang ini potensi
anak-anak muda Papua sudah sangat luar biasa ya. Memang kita ketahui bersama Papua itu culture-nya ya seni budaya, olahraga itu sudah pasti. Udah Eh, pasti ya. sudah pasti ya Pak, istilah kata memang itulah darah kita Termasuk gitu. nyanyi ya, termasuk nyanyi ya. Betul, Pak. Seniman-seniman Papua banyak banget gitu kan, Pak. Terus Bener. olahraga Papua juga, apalagi pemain bola, itu banyak sekali yang terkenal dari Papua. Tapi sekarang kan muncul juga potensi-potensi yang lain. Tadi sudah disebutkan Ratih, ada teman saya Billy Mambrasar yang juga staf sus milenial, kemudian juga di bidang pendidikan, bidang teknologi juga sekarang banyak yang berkuliah di luar di teknologi di Harvard, karena kan kami ini berkumpul sebenarnya di Papua Muda Inspiratif, Pak Fajrul. Papua Muda. Iya, Papua Muda Inspiratif. Jadi kita ada 21 orang founders, termasuk saya, Billy, ada juga Karini Modo yang di KSP sekarang di staf ahli bidang Iya. di bidang 2. Terus juga banyak yang lain, ada di fisika, terus juga ada di kemanusiaan. Kita memang bersinergi, kita ingin membangun Papua sesuai dengan bidang kita masing-masing gitu kan Pak. Kita ingin menginspirasi bahwa anak muda Papua tidak kalah dengan anak muda yang lain. Mereka punya potensi yang luar biasa, mereka punya semangat yang luar biasa. Memang yaitu kita hanya minta kesempatan, diberikan kesempatan Iya. oleh pemerintah gitu untuk berkarya seluas-luasnya di segala bidang begitu. Jadi memang Iya. muncullah Iya, betul. Papua Muda Inspiratif ini, Pak Fajrul. Selamat buat Papua Muda Inspiratif. Saya juga sering berhubungan dengan Billy Mambrasar, memang sangat inspiratif, cerdas gitu. Kebetulan sama-sama kuliah dulu di ITB, Institut Teknologi Bandung. Ada kelas, Billy, kakak kelas dan adik kelas bertemu di sini. Billy ya dalam rapat-rapat di istana, Billy Mambrasar sangat memberikan inspirasi pada kami, bisa menjelaskan dengan sangat detail tentang Papua Barat, dan juga tentang anak-anak muda generasi Z, generasi Y dari Papua, bahwa mereka memang harus diberi kesempatan Ya, untuk maju kesempatan. Jadi hormat buat Putri Nere, Billy Mambrasar, Papua Muda Inspiratif, pasti bisa. Katong pasti bisa, atau bagaimana? orang bisa, Papua bisa, pasti bisa. Orang bisa, Papua bisa. maju, Indonesia maju. Nanti terakhir di Instagram kita ngomong itu bareng-bareng ya. Iya, nanti kita ajak Billy ya. Kita ngobrol rame-rame ya. Tapi sambil gitar-gitaran. Iya, boleh banget. Sambil nyanyi. Pak di itu Yokwa. Iya. Bu Faju dan juga Kak Putri, sebelum saya mau lanjut tanya-tanya lagi nih, saya penasaran banget ya, harusnya saya tanyakan di awal nih. Kak Putri ini boleh dong ceritain sedikit tentang Kak Putri nih, dari mulai lahir, apakah memang langsung di Sentani atau sudah sampai akhirnya bisa ada di Jakarta nih sekarang nih. Dan saya sempat lihat nih Kak Putri sudah berkeluarga kan, juga pasangannya orang Papua juga nih ya, ternyata itu musisi ya Kak, atau apa sih, boleh dong ceritain dong. Nari, jadi memang kita nih seniman deh ya, keluarga seniman. Kalau aku Tati, saya lahir besar di sini. Tani, Mamah Jawa Pak Fajrul. Mama Jawa. Wah, keren. Iya, Solo. Papa kebetulan pemain bola Pak Fajrul. Kalau tahu Ruli Nere? Iya, dari tadi saya sebenarnya berpikir, apa hubungannya dengan Ruli Nere ya? Itu kan legenda, benar-benar legenda sepak bola Indonesia, gila. Betul. Ya. Aduh, saya bahagia banget hari ini kenal dengan putrinya Pak Ruli Nere. Saya nggak kenal dengan Ruli Nere, cuma legenda di dalam kepala saya. Hormat untuk semuanya. Saya juga senang sekali bisa ketemu Pak Fajrul. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu langsung ya Pak ya. Iya. Ya, saya jadi memang lahir besar di sini, Papa Sentani, Mama Solo. Kemudian saya sebenarnya kuliah itu akuntansi Pak, lihat aja ya. Waduh. Iya, akuntansi tapi keuangan meluncurnya di entertainment. Awalnya sih ikut Miss Indonesia tahun 2000. Mewakili Miss Papua. Indonesia. Wow, Miss Indonesia. Wah, keren.
Kemudian setelah itu saya sudah diminta SCTV Pak saat itu untuk siaran di SCTV. Waktu itu masih Mbak Rosiana Silalahi, pemerannya. Eh, ya 1 tahun lebih Pak di SCTV, puji Tuhan bisa dapat ilmu dari senior-senior yang luar biasa. Tapi memang harus menyelesaikan kuliah karena saat itu kan keasikan karir, papa Pastikan kerja ya Kak ya. ya kan udah keenakan kerja, terus papa bilang nggak bisa ya, harus kamu selesaiin kuliah. Ya udah saya selesaiin kuliah. Tadinya mau ditarik ke Jayapura sama Om Antino ya saat itu karena Metro TV buka Metro di Papua. Terus langsung papa bilang, Andi, karena mereka teman, dia sebenarnya bisa, Putri harus kasih selesai kuliah dulu. Tapi hebat. Kuliah, tapi ya gitu tetap ininya di entertain juga, di iklan, main film bersama Kak Alinia gitu kan. Sampai sekarang lah, kemarin di Jawa Pos TV juga sempat lagi jurnalis gitu. Terus tapi akhirnya memang setelah menikah Pak, saya untuk rest dulu, mau besarin anak dulu sendiri karena saya nggak pakai babysitter kan Pak, jadi memang pengen ada waktu lah sama dia. Tapi sekarang sudah 1 tahun lebih, jadi mulai lagi, dan memang fokusnya di Papua Muda Inspiratif karena saya ingin memberi regenerasi lah ya Pak, harus ada regenerasi. Betul. Ya mungkin selamanya saya yang akan terus di depan layar gitu. Jadi memang kesempatan saya berikan untuk adik-adik dorang karena ya itu potensinya sangat luar biasa. Senang sekarang sudah mulai ada juga presenter di SCTV, presenter Papua. Dulunya bisa di Kompas TV juga sudah ada yang laki-laki itu ya, saya melihat. Nah kalau saya memang bisa dibilang mungkin saya perempuan Papua pertama yang ada di TV nasional. Jadi puji Tuhan saya bisa Miss Indonesia lagi. Soalnya kadang-kadang itu Putri, kita kalau ngeliat kayak beauty pageant, kayak perwakilan dari Papua dari ini, tapi looks-nya tuh bukan look Papua, terkadang seperti itu. Jadi amazed banget nih Kak Putri muncul di beauty pageant, memang benar-benar dengan rambut kriwil-kriwil, wajah-wajah manis dengan kulit eksotis. Mantap banget Kak Putri. Padahal dulu kita sempat minder Rati dengan rambut keriting ini, tapi memang setelah ikut Miss Indonesia, wow, orang malah melihat unik sekali kamu ya. Dan dari situ aku benar-benar ya udahlah ya, masa bodoh orang ada yang nggak suka, tapi yang penting kan banyak sekali yang memuji begitu, karena ya unik. Rambut ini ya nggak ada yang punya selain kita orang Papua kalau di Indonesia. Kak Putri, dalam hal apa saja sih pemuda Papua saat ini yang sedang dan juga ingin berkontribusi dalam upaya memajukan Papua? Semua bidang kayaknya Rati kita ingin berkontribusi ya. Ya itu sih sebenarnya itu tadi saya udah ngomong kalau memang sebenarnya kita potensinya sangat luar biasa, tapi memang mungkin harus diberikan kesempatan lagi lebih. Tadi kan Billy juga bilang intinya kita diberikan kesempatan karena memang kita bisa, anak-anak muda Papua itu nggak kalah dibandingin dengan anak-anak muda di Indonesia yang lainnya, karena memang kita mungkin merasa agak minder iya, tapi itu memang harus menjadi suatu kesempatan menjadi pendorong juga buat kita, karena kalau sudah kesempatan itu sudah ada, berarti kita kan juga harus bisa lebih maju lagi menunjukkan bahwa ini loh anak Papua, anak muda Papua nggak kalah dibandingin yang lain. Jadi sebenarnya intinya kesempatan aja sih, kalau ingin berkontribusi pasti ingin berkontribusi di semua bidang. Mantap banget. Dulu saya punya dosen di ITB, jagoan fisika. Wah, dia fisika modern. Waduh, kita kalau udah berguru sama dia jagonya luar biasa. Gila dia orang Papua nih. Kalau dapat kesempatan udah jagoan dia. Bener Pak, bener banget. Dulu kan juga ada George Saya, kalau Pak Fajro juga pernah dengar, dia juga sangat luar biasa gitu. Jadi sebenarnya kita di bidang pendidikan, di bidang teknologi itu juga sangat luar biasa. Kemarin juga ada Yana Ansanai, dia di bidang kimia, dia ingin membuka lab kimia itu di Papua. Semoga bisa terrealisasi. Karena memang bisa terrealisasi. Itu kemarin yang memang kita pas menghadap Pak Presiden, Pak Jokowi itu yang kita diterima di istana. Kita masing-masing memang 21 orang ini bicara ke beliau bahwa ini di bidang-bidang ini
kita ingin berbuat sesuatu gitu. Dan puji Tuhan Pak Jokowi welcome sekali saat itu, kita diterima dengan baik di istana. Putri ngomong apa dengan Pak Jokowi? Apa Saya yang bilang Pak diinginkan waktu itu, saya pengen punya stasiun TV Papua Pak. Oh, Putri ngomong kepada presiden, ingin Iya. punya. Iya, jadi saya bilang jadi kita bisa benar-benar menunjukkan potensi kreativitas anak-anak Papua di stasiun TV itu, Pak. Oh, keren, keren. Presiden bicaranya apa? Dia bilang apa, presiden? Oh iya bener ya, bagus itu bener. Saya nggak kepikiran ya Bang. Dia begitu tahu saya lagi dia langsung, waduh itu kamu juga harus itu nanti ya bikin apa melatih sepak bola. Aduh, gemes. Ayo dong, bikin stasiun TV Papua Muda Inspiratif itu. Jadi semua kemajuan anak-anak muda di Papua kan bisa disiarkan ke Ya. seluruh Indonesia dan seluruh dunia kan? Ya, Atau dimulai aja dulu dengan live streaming biasa. Ya. Iya, betul. Ya. Dari Jadi kantornya mungkin Billy aja dulu. Dari kantornya Jadi Billy live streaming. betul, Ya, betul, bisa betul. Ratih? Iya, betul banget, Pak. Iya, Bisa, kan? Pak. Apalagi ini Kak Putri, mungkin bisa juga kayak beberapa stasiun TV ataupun program-program berita kan mereka kan ngambil kayak koresponden di daerah masing-masing. Jadi kan di Papua karena luas, jadi bisa apa nih berita di Sentani, apa berita di tempat-tempat lainnya seperti itu. Menarik banget kan. Ayo dong bikin. Iya Kan Pak kayak Fajo, Najwa, siap. Najwa mulai dari YouTube, dia narasi TV. Nah, kemudian acaranya dia dimasukkan ke televisi, ke Trans TV perlahan-lahan. Jadi sudah dimulai, jadi tinggal nanti kalau sudah jadi stasiunnya, udah lengkap semuanya. Iya Pak. Wah. Amin. Amin. Ayo mulai, ikut, daftar, ikut. Aduh, Pak Fajrul. Sama-sama Kak Bang Putri, Billy. Kak Putri, Bung Ayo Fajar Billy jadi Mambrasar, narasumber mulai. pertama buat diinterview. Ayo bikin televisi dengan Putri Nere, ayo. Iya. Mudah-mudahan Mulai Billy dari ini ini bisa aja media kayak sosial. punya opera show sendiri ya Pak. Aduh gemes. Amin. Kan cukup dari kamar satu kamar, kemudian kita bikin televisi kecil, terus nanti di live streaming aja. Nah, kan Iya, iya, keren. iya. Siap Pak. Putri, Siap. ini ingin kasih tahu nih ya, Pak Wakil Presiden, ini pada tanggal 25 Mei 2021 itu melantik 500 orang putra-putri terbaik Papua dan penyandang disabilitas untuk berkarya di perusahaan milik BUMN. Wow, luar biasa. Iya, jadi BUMN membuka diri dan itu sesuai dengan komitmen Presiden. Jadi Presiden Joko Widodo bilang 10 September 2019 agar ada 1.000 orang putra-putri terbaik Papua untuk berkarya di badan usaha milik negara. Pada saat inaugurasi putra-putri terbaik Papua dan penyandang disabilitas untuk berkarya di BUMN. Jadi BUMN memberi peluang untuk putra-putri terbaik Papua untuk bekerja di BUMN. Nah, ini sudah baru 500 yang masuk. Jadi tinggal ini. Jadi perlahan-lahan putra-putri Papua akan bekerja di badan usaha milik negara. Nah, itu baru. Jadi betul-betul kan Presiden, Wakil Presiden ini kan kebetulan beliau ini kan yang diberi tugas kan untuk menjalankan impres tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Nah, asik ya. Seru banget nih. Apa pesan ini? Pastinya kesempatan juga semakin besar ya Pak ya. Kesempatan juga semakin besar dan juga merata untuk Papua pasti. Nah, tadi kan harapannya Putri kan kesempatan itu diberikan, memang benar sih. Harus diberitahukan dan kemudian pemerintah memberikan. Nah, ini sekarang sudah 500 yang masuk, tinggal 500 lagi putra-putri Papua untuk masuk di BUMN. Selamat untuk Papua. Kak Putri, Kak Putri sebenarnya ada pertanyaan buat Kak Putri. Tadi kan Kak Putri sempat sampaikan beberapa kali bahwa asalkan kami diberikan kesempatan, ya seperti itu ya Kak. Sebenarnya kan putra-putri, pemuda-pemudi Papua itu kan sangat inspiratif dan juga berkembang gitu. Tapi Kak Putri selalu announce asalkan kami diberikan kesempatan. Sebenarnya memang apa sih kendala yang dirasakan dari Kak Putri ataupun dari memang teman-teman di Papua sendiri
Apakah memang tidak adanya kesempatan yang luas atau dalam bentuk hal apa sih Kak? Seperti itu. Eh, Supaya ini juga bisa masukan kepada pemerintah juga khususnya kepada Pak Presiden Jokowi. Iya. Kalau mengenai itu memang ini sebenarnya lebih kepada curhat juga sih ya. Mungkin ini juga dialami oleh semua anak Papua, baik yang merantau maupun yang di sana. Saya pun yang lahir besar di sini dan ada campuran tetap mendapatkan perlakuan diskriminasi. Itu ya Pak Fajrul, kenapa harus bicara Gitu seperti ya, itu? nggak apa-apa. Iya, iya. Iya, karena memang terus terang kami masih mendapatkan diskriminasi dari beberapa pihak itu yang menyebabkan mungkin akhirnya kami tidak bisa melangkah maju walaupun mungkin kesempatan itu sudah diberikan oleh pemerintah tapi ya itu kenapa that's why harus merata semua pihak harus mempunyai pemahaman yang sama bahwa kita harus membangun Papua secara bersama-sama begitu kan. Nah, mungkin ini juga peran dari pemerintah juga untuk bisa memberikan afirmasi positif mengenai Papua, tidak hanya keributannya gitu kan ya Pak, tidak hanya yang jelek-jeleknya gitu Pak, karena kan itu banyak banget gitu yang Banyak bisa banget yang diberitakan bagus dari Papua ya Kak. Iya. selain keindahan gitu ya, tentu itu semua kan ada punya itu surga kecil jatuh ke dunia betul sekali, itulah Di Papua. Papua. Iya. Saya sebagai orang lahir dan besar di Jakarta yang nggak pernah ke Papua, yang kalau orang bilang Papua, oh Raja Ampat. Saya cuma tahu itu doang nih Kak Putri. Sebenarnya apa aja sih wisata-wisata di sana dan juga makanan-makanan khasnya selain saya juga tahu ya papeda doang Kak. Boleh dong Kak Putri ceritain nih ke teman-teman yang lagi nonton Instagram live kita. Iya, Karena saya tahunya Papua, oh Raja Ampat. Itu oh doang Kak. banyak banget sebenarnya, nggak usah jauh-jauh, di kampung saya pun Jayapura, Sentani itu pantainya bagus-bagus banget gitu, ada itu kota gitu kan, terus lagi Biak, Biak itu juga bagus, ada Kurdi, Ain, terus Nabire juga ada, kita bisa juga tahu aja mungkin pon mudah-mudahan bisa juga ya, daerah wisata yang ada di Jakarta dan oke ya, tiga tempat itu yang akan jadi tempat pon gitu. Terus makanannya beda, pastinya ikan ya, kemudian juga ada ulat sagu. Ulat sagu Kepiting, sudah kepiting, kepiting. ya, kepiting, karaka kita kalau kita itu enak-enak banget karena besar-besar Kalau kan. di Jakarta nih, di mana kita harus makan makanan Papua? Saya pernah sempat ke restorannya milik Ale Sihasale. Iya, iya. betul. Itu di Kemang, Pak. Anaknya Tamar Blazensky dia juga bikin restoran namanya Papeda Pak. Jadi bener-bener khusus makanan Papua. Tapi Di mana? saya lupa kalau nggak di daerah Bintaro apa daerah di mana gitu. Tapi nama restorannya Iya. Papeda, anaknya Tamar Blazensky itu bener-bener makanan khas Papua dan tapi dengan restoran yang dibuat modern gitu. Saya sempat nonton seperti itu. Oh, oke. Itu Wajib. tadi Pak. Kalau saya ada juga sekarang itu Yokwa namanya. Yokwa. Di Batu Ceper. Itu Batu Papeda. Ceper, ya? Terus ada juga bakar batu. Kalau Bapak tahu bakar batu, tradisi di Wamena. Jadi ada juga di di Yokwa, tapi dia disajikan dalam bentuk mini begitu. Bakar batu isinya ada keladi, singkong, sayur, kemudian ayam. Itu ada. Di Jakarta ya? Sajikan. Ya? Itu di Jakarta? Iya, di Batu Ceper Pak, di apa? Batu Ceper ya? Di Catat. Iya. Catat, Batu Ceper, Pecenongan. Kita akan ke sana. Oke. Iya, seberang daerah seberang istana itu, Pak. Oke, bener. Iya. Mbak Putri, tadi minta maaf ya kalau memang ada soal diskriminasi ya. Atas nama seluruh rakyat Indonesia, atas nama Presiden, kami betul-betul meminta maaf kalau memang ada yang dirasakan ya tidak mengenakan seperti itu. Memang ini pergaulan manusia ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita banyak diskusi seperti ini, apalagi sekarang kan Billy
sudah jadi staf khusus presiden, orang Ya. dekatnya presiden kan, Billy Mendasar. Kemudian juga ada teman saya komisaris di Adikarya itu Pak Hieronymus Hilapo, itu Kakak Hiro. komisaris, betul. Kemudian ini kan yang selain 500 yang putra-putri Papua yang diangkat di BUMN, ada 2 direktur nih. Direktur Consumer Service PT Telkom Indonesia, Pak Benu Siana Papasi. Oke, ya. Kemudian ada juga Pak Klaus Wafakma, Direktur Freeport. Ya, betul. Nah, mudah-mudahan makin banyak putra-putri Papua yang masuk ke BUMN, masuk ke pemerintahan, di perguruan tinggi. Dan ada yang satu saya masih teringat tapi namanya lupa. Yang next to Nobel Prize itu siapa ya? Yang jagoan matematika. Jorsa. Josa, di mana dia sekarang? Ada Pak di Papua, kemarin sempat di Jakarta sempat ketemu juga, tapi sekarang lagi balik Pak ke Jayapura. Pengen banget ketemu dia dan pengen banget ngobrol, Ya. bisa nggak ya? Pengen banget ngobrol Bisa, Pak. di IC Live. Mau ya Kak Ya. Putri, nanti aku minta kontaknya buat ngobrol-ngobrol. Karena kan tadi Kak Putri sempat sampaikan bahwa kalau beritakan tentang Papua jangan tentang yang negatifnya aja, karena banyak sekali hal positif dan indah dari Papua. Nah, salah satu caranya ya ini Kak, kita dari staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Bapak Fajrul Rahman, juru bicara Presiden, membuat Instagram Live ini. Jadi kita memang mengangkat nih yang bagus-bagus tentang Papua. Nah, episode ini kita membahas dari pemuda-pemuda, tokoh-tokoh inspiratif pemuda Papua yang pastinya bisa menginfluence yang positif nih. Yang kayak tadi kakak bilang kan sempat minder, sempat ini, punya rambut keriting seperti itu. Tapi bisa masuk Miss Indonesia, masuk ke TV, kan jadi news presenter Papua pertama gitu. Jadi sangat Kita salut tunggu televisinya, kita tunggu. Bener. Kita tunggu. Izin juga Pak, selain mungkin tadi di BUMN dan Kita mulai dari yang kecil dulu. Kita mulai yang lewat YouTube aja dulu, YouTube. Benar, Pak. Tapi izin juga Pak, mungkin tadi memang kan BUMN juga sudah, tapi memang sebetulnya kami seniman, Bapak juga tahu seniman Papua ini banyak banget Pak. Itu mungkin Banyak banget. juga, mulai kan Sahabat baik saya, Edo Kondologit. Sahabat baik saya. Edo. kemudian ada Noella, tapi Wah, sebenarnya Noella suaranya keren. talenta banyak banget gitu kan Pak. Nah itu mungkin bisa juga nanti kalau ada acara-acara Pak undang kami. Iya, karena kita nggak kalah jauh gitu loh. Kualitasnya malah justru mungkin sebenarnya lebih bagus gitu kan. Cuman ya itu karena mungkin orang mungkin tidak tahu dan harus dapat kesempatan itu lagi balik kesempatan. Nanti pas PON kesempatan untuk menunjukkan yang terbaik dari Papua ya. Betul, Teman-teman dari pemuda inspirasi dari Papua. Mudah-mudahan bukan saja berskala nasional tapi berskala internasional. Keren. Kak Putri, berarti persiapan PON ini nih, teman-teman pemuda inspiratif Papua lagi sibuk apa nih? Lagi mempersiapkan sesuatu gitu untuk PON nanti di Oktober mendatang? Oke, kalau untuk PON sendiri sih itu kan sudah ada yang mengurusi ya PB PON ya. Itu sih memang sudah ada beberapa event untuk mempromosikan kegiatan PON. Rencananya sih juga nanti ingin mempromosikan kegiatan PON itu mulai dari Sumatera ya, nanti akan berakhir di Papua gitu. Karena kan kayaknya masih kurang nih gaungnya, kita maklumi juga karena mungkin lagi COVID kan ya Pak, dan sempat tertunda tahun, jadi kita tetap harus memperhatikan protokoler kesehatan, tapi kita juga tetap harus menjalankan tugas ini karena kapan lagi gitu Pak, ini merupakan suatu kebanggaan juga dilaksanakan di Papua, kan hotel-hotel dibangun, jalan-jalan dibangun karena PON ini, jadi ini saatnya bagi kami Papua untuk mempromosikan hal tersebut gitu. Jadi mulai bulan Juni atau Juli sih kita sudah mulai ada kegiatan PON sendiri.
Stadionnya namanya Papua Bangkit, Rati. Papua Bangkit. Wow, di Sentani ya, Kak? Papua Ya, Bangkit, iya. Sentani, Oh, di nice. Kabupaten Pas Sentani banget ya itu kita ke stadion kampung. bagus banget, Ratih. Apa kualitasnya udah internasional. Wow, mantep banget, Kak. Top Iya, Mudah-mudahan banget nih. walaupun dalam kondisi COVID ya. Oke. Tapi, betul. kalau ngomong-ngomong nih Kak tentang pandemi sendiri, tadi kan kita sudah tahu nih Kak Putu sudah jelaskan bahwa vaksinasi juga sudah mulai merata untuk lansia, tenaga medis dan juga tenaga pengajar gitu. Untuk kasus di sana tuh seperti apa sih Kak? Dan kesadaran masyarakat sendiri untuk protokol kesehatannya bagaimana? Kalau untuk kesadaran masyarakat sendiri di Papua malah kayaknya lebih ketat dibandingin Jakarta ya. Mereka itu Oke. kegiatan itu kan kalau Jakarta jam 9 ya. Kalau di Papua itu malam malah sudah nggak boleh ada kegiatan dan kayak Satpol PP di sini ya mereka keliling. Jadi kalau misalnya ada yang apa tertangkap gitu masih beraktivitas, apalagi kalau tidak pakai masker itu akan disuruh pulang bener diusir disuruh Oke. pulang gitu. Bahkan ada yang Wow, saat itu langsung dites antigen gitu, apalagi kalau rame-rame gitu kan. Jadi sebenarnya di sana lebih ketat sih ya dibandingin di Jakarta karena kan di Papua juga angkanya lumayan tinggi ya. Jadi memang pemerintah pun juga menerapkan jam malam juga gitu. mantap. Kak, dari Ya, berbagai upaya pembangunan yang sudah terjadi di Papua nih, di Indonesia Timur, khususnya di Papua dan juga Papua Barat nih, menurut Kak Putri sendiri nih, hal apa sih yang perlu menjadi prioritas utama untuk mendukung pembangunan Papua ke depan? oke. Infrastruktur sudah pasti itu yang harus dibangun lagi. Kemudian yang kedua adalah pendidikan ya. Karena ya itu sebenarnya kunci utama untuk sukses dan membangun SDM Papua gitu kan. Tapi tentunya itu juga disesuaikan dengan kultur dan daerah Papua, keunggulan Papua yang dimiliki gitu. Misalnya kan kita tahu makanan utama Papua itu adalah sagu gitu kan ya. Itu mungkin bisa apa dibangun sekolah untuk gimana cara selain memproduksi terus memasarkannya gimana terus mungkin bisa diproduksi jadi apa lagi. Kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol soalnya juga dengan kakak saya yang merupakan kadis pendidikan juga di Provinsi Papua. Dia sudah mulai melakukan hal itu, jadi dia sesuaikan, dia bicara dengan kepala daerahnya masing-masing, person to person, dilihat gitu keunggulan daerah itu apa. Misalnya ada juga gaharu di daerah mana ya saya lupa, Papua mana itu gaharu komoditas utamanya. Jadi dia membangun sekolah itu diajarkan anak-anaknya gimana tidak hanya sekedar mengambil gaharu tapi juga diajarkan mereka untuk bisa mengolah dan menjual gitu. Karena kalau cuman mengambil terus kan nggak tahu kan mesti gimana lagi, jadi kan produksi terus jual nanti bisa juga ekspor gitu kan, itu kan bisa menjadi Iya, pemasukan juga untuk mereka. Jadi betul. memang harus disesuaikan sih karena kan Papua keadaan geografisnya sangat luar biasa gitu kan, setiap daerahnya juga memiliki potensi yang luar biasa, jadi mungkin pendidikannya harus disesuaikan dengan keadaan kultur, dengan keadaan geografisnya. Terus juga ya tentunya juga tetap kita harus mendapatkan dukungan dari pemerintah, afirmasi yang positif tadi saya kembali nyatakan harus pemerintah tetap memberikan afirmasi positif, dan juga media massa sih sebenarnya itu juga tugasnya media Iya, massa iya. untuk memberikan afirmasi positif tentang Papua gitu. Papua. Jadi jangan oke lah pendekatan sebenarnya selain pendekatan politik yang jangan lagi lah yang yang perang dan sebagainya gitu kan, yang kekerasan gitu. Sebenarnya pendekatan Papua itu harus hati ke hati, pendekatan kultural itu jauh jauh lebih bisa diterima oleh rakyat Papua. Karena Papua itu kan sebetulnya hidupnya itu memang ada tiga kunci yang menurut saya penting ya: agama, kemudian seni budaya, dan juga olahraga. Ya, Orang tua kalau sudah soal itu sudah deh gitu, apalagi olahraga ya. Bapak tahu Persipura, tim kebanggaan Papua. Betul. Iya, itu bisa ya Pak, kalau Persipura main saat itu sebelum Covid. Persipura main itu kantor bisa libur. Mereka bisa pulang buat nonton. demi saja nonton Persipura main di Stadion Mandala Jayapura. Jadi Oh, Luar memang biasa. iya luar biasa. Mereka sangat mencintai sepak bola gitu. Tuh seni budaya juga tari, menyanyi.
setiap aspek kehidupan orang Papua itu seni. Benar. Apa meninggal pun orang meninggal mereka menangis itu sudah kayak irama lantunan lagu gitu kan Pak. Terus Keren. iya terus apa setiap kayak manen sagu pun juga ada tariannya, ada Jadi nyanyiannya, ada Tuhan budayanya. tersenyum ya. Tuhan Iya, tersenyum ketika Tuhan menciptakan tersenyum. Papua ya. Betul, betul sekali. Surga kecil jatuh ke dunia memang Pak. Putri, Benar, ngomong-ngomong ketika tadi, menemani Pak Jokowi ke Papua, yang pas turun pertama diajak menari. Pak Iya, Jokowi ikut menari. iya, saya Ikut lebih menari. itu, Pak. Saya Saya ikut lebih menari juga. Aduh, luar biasa. tarian Semuanya penyambutan itu semua Pak. menari. Iya, Kak Putri, ngomong-ngomong tadi Kak iya. Putri bilang panen sagu aja ada tariannya kan? Ini pas Mm-mm. banget nih, saya ngeliat di komen nih dari Nonong_1 sagu itu panennya berapa tahun? Mungkin Kak Putri tahu nih, ada yang nanya nih tentang sagu. Aduh, aku kalau soal itu kayaknya bukan bidangku. Emang tapi agak setahu saya memang agak lama. Dan memang Hmm. sagu itu memang harus mendapatkan perhatian juga sekarang karena memang ya bisa bertahun-tahun. Oh, suami saya dengar dia Dijawab, ngomong bisa dijawab. bertahun-tahun. Boleh tanya dong, Ayo dong muncul. Suaminya Kak. muncul dong. Lagi Suaminya jaga muncul. anak, Pak. Oh, lagi. Saya di kamar sendiri biar dia jaga anak di luar. Ya, bertahun-tahun Pak, bertahun-tahun. Jadi memang dan sekarang pun juga sebenarnya sudah agak berkurang ya. Jadi itu memang tugas kita juga sih untuk melestarikan sagu supaya tidak punah ya nanti karena itu kan merupakan makanan Benar. pokok Papua gitu kan. Itu yang Papua. harus dilestarikan. Iya. Hmm. Rati, Ya, ini ada sedikit Rati. ya. Di pertumbuhan ekonomi kita kan terganggu nih selama COVID, ya kan? Tahu nggak yang pertama positif dan yang paling tinggi pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 2021 itu Papua. Wow. Tumbuh 8,97%. Wow. Iya ya Pak. Maluku dan Papua itu Maluku. tumbuh 8,97%. Kemudian Sulawesi 1,2%. Sementara Bali itu masih minus 5,16%. Kemudian Jawa juga masih minus. Jadi yang pertama ini yang positif itu Papua dan adalah Maluku dan Papua. Wow. Itu yang membuat Indonesia sekarang bisa diseret oleh Papua sehingga pertumbuhan ekonominya menuju positif. Jadi terima kasih Maluku dan Papua karena berhasil menyeret ekonomi Indonesia menuju ke arah positif. Iya. Bayangkan. Luar biasa. Jadi betul-betul ini matahari Indonesia memang terbit dari Papua. Di Iya, tengah iya, iya. kegelapan COVID ya, di tengah kegelapan COVID, kesulitan ekonomi, Papua yang duluan tumbuh Oh my God. paling tinggi di Indonesia. Keren ya. Terima kasih Iya. Papua Terima dan kasih Maluku. Papua dan juga Maluku. Senang sekali nih. Nah, saya satu pertanyaan lagi nih untuk Kak Putri, tapi sebelumnya saya ada mau satu pertanyaan dari komen kita ya. Ini buat Pak Fajrul nih, dari Dewi Iriani 10. Mau dengar dong pengalaman Pak Fajrul ketika di Papua bersama Pak Jokowi. Apa nih Pak? Pengalaman yang paling indah dan menarik nih. yang paling menarik itu kita baru turun terus kemudian disuruh menari. Menari aja dengan Pak Jokowi. Ikut menari dengan Pak Jokowi. Dan itu yang menurut aku karena kan udah lama ya. Udah lama karena orang-orang politik ini kan umumnya jaim ya, Putri. Rada-rada jaim gitu. Tapi Pak Jokowi enggak, Pak Jokowi menari, Ibu Iriana menari, karena presiden dan ibu negara menari ya kita ikut menari juga kan. Jadi ikut menari. Nah itu yang paling menarik. Kemudian kita disuguhi papeda. Pertama bingung, waduh ini bagaimana cara makannya? Kebelit-belit gitu kan. Tapi lama-lama enak. Karena ternyata dimakan dengan ikan, semacam pindang ya. Semacam pindang atau apa begitu. Wah itu enak banget. Nah itu yang pengalaman. Itu yang paling menarik. Kemudian ya makanan kulinernya luar biasa. Jadi memang betul apa yang dikatakan Putri Nere tadi, di sana kita betul-betul dianggap, kita disambut sebagai saudara. Ya.
Presiden pun memperlakukan diri beliau bukan sebagai presiden dan bukan sebagai ibu negara. Karena semua masyarakat Papua menganggap beliau saudara begitu. Jadi menari aja bersama-sama. Nah, presiden karena beliau ini kan orangnya egaliter ya, merakyat. Jadi juga seperti tidak lagi melihat mengenai jabatan. Jadi mereka berdua ikut larut di dalam suasana itu. Nah, itu betul-betul luar Seru biasa banget ya. buat saya. Itu betul-betul luar biasa. Jadi Semoga presiden saya itu juga seperti presiden itu seperti diajak kembali dalam lingkungan keluarga besar seperti itu. Di mana tidak ada lagi perbedaan-perbedaan jabatan segala macam. Jadi rame aja berfoto, menari begitu, makan. Aku pikir itu betul-betul menyentuh hati aku betul. Jadi Iya. kami betul-betul diperlakukan sebagai saudara. Itu betul-betul yang membuat aku sebenarnya juga agak berkaca-kaca dan merinding sebenarnya. Susah banget kan kalau kita sebagai diperlakukan sama dengan orang-orang di sekitar kita tuh asik banget. Itu Papua luar biasa. luar biasa. Keren. Wah. Yeay. Pertanyaan terakhir untuk Kak Putri Nere nih sebelum saya menutup Instagram kita, karena nggak kerasa tadi Kak Putri sempat bilang itu 1 jam lama banget loh Ratih, nggak bakal kerasa Kak karena ngobrolnya pasti asik. Saya bilang kayak gitu. Udah worry, aku ngomong Fajro apa 1 jam tuh lama banget. Nggak kerasa kan udah mau 1 jam loh. Putri, aku kan pernah presenter juga 9 tahun. Iya, Ratih presenter, Putri presenter. Jadi kita bertiga itu sebenarnya pernah presenter. Iya. Televisi. Jadi semuanya pengen santai ngomong. aja. Jadi kita bertiga semuanya pengen ngomong, jadi nggak kerasa 60 menit Kak. Iya. Ini kan repot, tiga-tiganya mantan presenter. Jadi kacau semuanya. Kayaknya 60 menit maksudnya tadi di awal kayaknya 1 jam lama banget, tiga-tiganya pengen ngomong semua nih. Ya tapi ini pertanyaan Kak Putri nih. Pertanyaan Kak Putri nih. Harapan Kak Putri mewakili dari pemuda-pemudi inspiratif Papua terhadap Indonesia pastinya, dan juga kepada pemerintah khususnya Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo. Apa nih Kak? Harapannya sih ya pastinya Papua lebih sejahtera dan maju lagi ya, dan kita harapkan ada ya, profesi strategis di Lima Brasar begitu kan, Putri Nere sesuai dengan bidang dan talentanya masing-masing. Semua kesejahteraan Papua tentunya akan mari kita membangun saya ikut ada tidak hanya kita bangun dengan hati. Bangun dengan hati ya. Bangun dengan hati. Papua maju, Maluku maju, Sulawesi maju, Kalimantan maju, Bali NTT maju, Jawa maju, Sumatera maju, Indonesia maju. Bersama Presiden kita Joko Widodo. Siapa nama putrinya? Putrinya Putri, anaknya siapa namanya? Anaknya. Boleh dong Kak, sama suami dan anaknya mau kita Ayo dong. Kita boleh kenalan. Bye-bye dulu. Muncul lagi ini nyantai Pak, pakaiannya nggak enak nanti. Ini berarti suami Kak Putri seniman ya? Ini. Oh ini. Halo. Halo. Abang siapa namanya? Namanya Abang siapa? Fiona, kalau suami Joshua Pak. Halo Pak Joshua, Kakak Joshua apa kabar? Apa kabar? Dia ini penari Pak kalau suami Pak. Jadi tarian Papua dan hip hop dikuasai Pak. Wow, mantap. Selamat. Baik, Selamat, terima kasih. Iya, makasih semua. Baik, Kak Putri, Papua. terima kasih banyak untuk kesempatannya di Instagram Live Inspirasi kita dari staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Bapak Fajro Rahman, juru bicara Presiden, dengan topik yang muda yang inspiratif bagi Papua Maju. Nah, tapi sebelumnya kita tadi apakah tagline-nya orang apa? Yang tadi pemuda Papua itu kita mau ngomong itu bareng-bareng nih.
Orang bisa, Papua bisa. Orang bisa, Papua bisa. Oke. Oke, orang bisa, Papua Iya. bisa. Terima kasih Terima Pak Putri kasih Nere, terima kasih Billy Sama-sama, Pak Mambrasar, Fajrul. terima kasih Papua Inspiratif. Apa tapi namanya? Papua Inspiratif. Papua Muda Inspiratif. Papua Muda Inspiratif. Terima kasih juga Billy Mambrasar yang Ya. selama ini banyak memberikan inspirasi pada kami tentang Papua. Dan ternyata ada Putri Nere di dalamnya dan semuanya. Sukses untuk Ya. PON, sukses menjadi MC, sukses nanti mudah-mudahan Bang Joshua menari juga ya di Iya, PON. siap Pak. Hip Amin. hop. Oh, Sama satu lagi Pak, semoga TV-nya terrealisasi. Start dari YouTube. Nanti pokoknya podcast pertama saya sama Pak Fajrul ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Nere, Pak Fajrul. Terima kasih, Rati. Sampai ketemu. Sampai Terima kasih ketemu. Putri, terima kasih untuk Papua, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersaudara.